Halo sahabat siber, apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sahabat siber dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Theo Daniel kembali menjumpai Anda di Siber TV. Ada apa sih hari ini yang bakal kita sajikan untuk semua sahabat siber? Kita punya satu tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu adalah Business Email Compromise. Apakah email Anda sudah aman? Sudah hadir narasumber di studio Siber TV. Yang pertama, ada AKBP Ronald Sipayung, Kanit 1 Subdit 1 Dit Siber Barreskrim Polri, Bang Ronald. Bang, Horas. Salam sehat. Salam sehat, Bang. Sehat hari ini ya, Bang ya? Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita akan berbincang ya, Bang ya? Baik. Oke, sahabat Siber, sebelum saya berbincang dengan Bang Ronald dan juga satu narasumber saya yang nanti akan hadir melalui layanan video conference, kita punya sejumlah informasi terhangat, ter-up-to-date untuk semua sahabat Siber dimanapun kalian berada. Dan informasi ini berhasil dirangkum oleh tim Siber TV. Apa saja? Ini dia yang pertama. Nah, itu dia tadi berita pertama yang paling hangat untuk semua sahabat siber dimanapun kalian berada. Ada lagi? Tentu saja ada. Tim Siber TV punya untuk Anda. Ini dia. Nah, masih kurang juga, masih mau lagi. Ada lagi berita terhangat yang pastinya sayang sekali untuk sahabat siber lewatkan. Ini dia.
Tuh kan, udah lihat kan berita-beritanya? Kenapa? Masih kurang? Masih mau lagi? Nah, bukan Siber TV namanya kalau nggak ngasih informasi buat sahabat Siber. Yang keempat buat Anda deh. Informasi 1, 2, 3, 4 sudah semua. Masih kurang? Mau lagi? Ya udah, yang terakhir ya. Janji deh, ini pastinya informasi juga sangat bermanfaat bagi sahabat Siber dimanapun Anda berada. Langsung aja kita simak.
Nah, udah 5 berita, sahabat Siber, kita saksikan tadi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Siber TV. Saatnya kita akan berbincang dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini tentang bisnis email compromise. Sudah amankah email Anda? Bersama dengan Bang Ronald di sana, di kursi panas. Kita tahu bahwa betul-betul BEC yang biasa disebut sebagai bisnis email compromise ini adalah penipuan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan email sebagai sarana atau alat dalam melakukan kejahatan dengan cara menduplikasi domain bagi si pelaku ini sendiri. Nantinya kita akan membahas masalah ini secara lengkap. Gak cuma sama Bang Ronald juga, ada satu narasumber kita yang akan bergabung melalui layanan video conference. Jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali sesaat lagi. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas, maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya, sahabat Siber dimanapun Anda berada, kembali lagi di Siber TV. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan lekat sekali rasanya kalau kita sering berterima surat elektronik atau biasa disebut dengan email. Nah, di tema kali ini, sahabat Siber, kita akan bicara tentang bisnis email compromise. Nah, sudah hadir dua narasumber yang akan membantu saya juga nih untuk memberikan
insight kepada semua sahabat siber dimanapun Anda berada. Yang pertama saya kenalin dulu, ada Bang Ronald Sipayung, Kanit 1, Subdit 1, Dit Siber Bareskrim Polri. Bang Ronald, apa kabar? Kabar baik, Bang. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Jadi kita bicaranya terkait dengan bisnis email compromise. Ya. Dan kita juga sudah tersambung melalui layanan daring di video conference bersama dengan Ibu Putri Alam, Head of Government Affairs dari Google Indonesia. Halo, Bu Putri. Selamat sore, apa kabar Bang Theo? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bu Putri sehat di rumah? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat sore juga Bang Ronald. Selamat sore, Bu Putri. Iya, kita bertiga kali ini membahas yang lekat sekali dengan dunia pekerjaan, yaitu adalah surel atau surat elektronik atau email. Betul. Bang Ronald dan Bu Putri, nanti kita akan berbincang mengenai ini, tapi secara garis besar, bisnis email compromise. Bang Ronald mungkin bisa kasih pencerahan sedikit, apa sih itu sebetulnya? Ya, jadi bisnis email compromise ini merupakan salah satu modus penipuan yang menggunakan email sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi untuk melakukan penipuan. Di mana dalam proses penipuan ini, biasanya si pelaku ini menggunakan domain email yang menyerupai atau yang mirip dengan domain email yang sama, yang asli. Sehingga membuat korban-korban ini merasa terkecoh. Padahal sebenarnya itu adalah domain email yang palsu. Di dalam proses tindak pidana ini, biasanya si pelaku ini sering melakukan teknik grooming. Teknik grooming ini adalah teknik di mana si pelaku ini berpura-pura atau berperan sebagai orang yang sebenarnya. Sebagai contoh, kasus-kasus bisnis email compromise ini banyak terjadi dalam kaitannya dengan hubungan mitra bisnis, mitra pekerjaan antara satu orang dengan orang lain. Di mana dalam proses terjadinya grooming ini, tanpa kita sadari, si korban ini biasanya menerima email yang kalau tidak kita teliti, tidak kita lihat secara jeli, kita yakin itu adalah email yang dikirim oleh rekan atau mitra bisnis kita yang asli. Kelihatannya serupa tapi tak sama sebetulnya. Serupa tapi tidak sama. Kalau kita lihat secara detail, secara jeli lagi, ternyata kita pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan antara domain yang asli dengan yang palsu. Itulah kira-kira garis besar dari bisnis email compromise. Oke, kita sudah sama-sama sahabat siber mendengar mengenai bisnis email compromise yang mungkin, saya sih berharap semua sahabat siber tidak pernah menerima kejadian ini, tapi setidaknya insight baru lagi untuk kita semua tahu bahwa lebih hati-hati dalam melihat atau mengolah data yang ada di surat elektronik atau email kita. Saya mau ke Bu Putri sendiri, sebagai Head of Government Affairs di Google Indonesia. Bu Putri melihat BEC atau yang tadi biasa disebut Business Email Compromise ini dari Google Indonesia ini seperti apa sih Bu? Apakah kejadian-kejadian kemiripan serupa tapi tak sama ini juga sering atau pernah dikomplain dari pengguna Google sendiri terhadap adanya kejahatan ini, Bu? Oke, terima kasih Bang Theo. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa saya di PT Google Indonesia, di mana Google Indonesia tidak memiliki, tidak mengelola, dan tidak mengatur Gmail ya. Kalau di sini kita bicara soal email kan produk Google yang menangani email adalah Gmail. Nah, Gmail itu juga ada dua jenis. Yang satu adalah Gmail Workspace, itu untuk enterprise customer kita, yaitu yang layanan berbasis berbayar. Dan juga ada Gmail yang untuk consumer atau free version, itu yang bisa dipakai gratis oleh seluruh pengguna internet. Nah, apakah untuk Gmail berbasis berbayar pun atau Gmail yang berbasis gratis, itu sekali lagi PT Google Indonesia tidak akan bisa melihat apabila ada keluhan-keluhan atau pengaduan soal business email compromise, karena ini akan ditangani langsung oleh parent company kita, yaitu Google LLC di Amerika. Khususnya juga misalnya ada request dari penegakan hukum, itu biasanya langsung berkomunikasi dengan Google LLC di Amerika. Namun apabila pengguna, baik itu yang berbasis berbayar ataupun yang berbasis gratis, kita sudah ada fitur-fitur dan juga sumber daya yang bisa meng-guide, bisa menuntun user untuk mengecek apakah akun mereka sudah terkompromise atau belum.
Kalau misalnya untuk yang enterprise customer, yaitu yang berbasis berbayar atau Gmail Workspace, itu dilengkapi dengan fitur yang lebih lengkap daripada yang berbasis gratis, yaitu bila misalnya domain administrator untuk Gmail Workspace tersebut mencurigakan adanya compromise, itu ada beberapa fitur-fitur, tools-tools, alat-alat yang bisa dia lakukan untuk mengecek apakah benar ada sistem compromise dari luar, begitu. Oke, baik. Kita sudah dengar dari Google Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan sebetulnya, Bang Ronald juga ini, gimana sebetulnya si pelaku kriminal ini tahu bahwa kita sedang melakukan interaksi dengan suatu company atau perusahaan? Artinya mungkin, ya itu tadi bilang, ada menyerupai, sehingga kadang-kadang mungkin overexcited atau gimana, sampai akhirnya ada BEC itu terjadi pada saat pengiriman surel itu berlangsung. Ya, pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa seseorang bisa menjadi korban kasus BEC ini? Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kita berkomunikasi menggunakan email, kita dalam menggunakan email itu tentu masuk dengan menggunakan password. Yang kita anggap bahwa itu adalah komunikasi yang hanya diketahui oleh kita dan mitra kita atau lawan komunikasi kita. Tapi ternyata si pelaku ini bisa memonitor, bisa mengetahui apa sih yang kita komunikasikan dengan mitra bisnis kita, apakah yang sedang kita bicarakan dengan lawan bicara kita melalui email. Ada beberapa teknik yang sering dilakukan oleh para pelaku untuk bisa mengetahui atau memonitor komunikasi yang kita lakukan melalui email. Beberapa di antaranya adalah, pertama biasanya pelaku menggunakan metode SQL injection. SQL injection itu adalah salah satu metode untuk atau teknik untuk masuk atau memanfaatkan celah sistem keamanan dari suatu sistem atau jaringan elektronik seperti email atau website. Dengan dia bisa masuk ke dalam itu, maka dia akan bisa memonitor atau istilahnya mengintip apa sih yang dikomunikasikan oleh si A dengan si B ini. Yang kedua adalah sering dilakukan dengan menggunakan metode phishing. Metode phishing ini adalah metode yang digunakan, salah satu metode yang digunakan oleh para pelaku bagaimana supaya dia bisa mendapatkan informasi pribadi tentang user ID, tentang password, maupun data-data pribadi yang dimiliki oleh si pengguna email. Yang ketiga adalah biasanya mirip dengan phishing, smashing biasanya yang menggunakan SMS atau WhatsApp. Dia tujuannya sama untuk bagaimana bisa mendapatkan informasi atau data pribadi. Nah, setelah bisa mendapatkan data atau informasi itu, maka si pelaku ini tentu saja punya akses yang luas atau bisa bebas masuk atau login ke akun email dari salah satu target. Nah, apabila dia sudah bisa memonitor, maka dia akan bisa mengetahui apa sih yang dibicarakan. Khususnya kepada hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik dalam arti ini berkaitan dengan pembayaran transaksi, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan keinginan-keinginan yang biasanya disampaikan seperti dalam kasus-kasus lowongan pekerjaan. Maka tanpa diketahui oleh orang yang berkomunikasi, si pelaku ini akan membuat domain email yang menyerupai atau yang mirip dengan lawan mitra bisnis. Menduplikasi ya, semirip mungkin Semirip sehingga mungkin. orang agak abai untuk memperhatikan lebih Betul lanjut sekali. begitu Bang ya. Betul sekali, sehingga abai dan tidak kurang jeli, sehingga pada saat dia mengirim email kepada seseorang itu, orang itu akan menganggap ini adalah email yang dikirim oleh rekan bisnis atau mitra bisnis saya. Kemudian biasanya dalam proses tersebut, si pelaku ini biasanya memberikan informasi-informasi palsu, seperti dalam proses pembayaran yang seharusnya si korban ini mengirim ke rekening A, ternyata si pelaku mengkonfirmasi ada perubahan rekening agar dikirim ke rekening B. Atau sebagai contoh dalam proses penerimaan lowongan, si pelaku ini menjanjikan kepada si korban, apabila Anda mau pengen diterima di perusahaan saya, Wajib silakan. membayar sekian Betul, uangnya nominalnya ya. silakan transfer sejumlah uang ke rekening saya. Padahal sebenarnya yang mengirim itu adalah bukan orang yang menjadi bisnis mitra ya? bisnis atau perusahaan Oke. yang di. Berarti ini sebetulnya lekat sekali kejadian-kejadian yang disampaikan oleh Bang Ronald, bahwa baik itu dari yang pertama tadi masalah lowongan pekerjaan, mungkin itu yang Betul makin sekali. marak yang terjadi sekarang di saat seperti ini. Nah, bicara tentang keamanan data, saya jadi tertarik juga nih bicara tentang ke Bu Putri sendiri, Bu, mengenai keamanan data. Google Indonesia ini gimana sih Bu mengenai keamanan data yang bisa dijaminkan kepada para penggunanya?
Betul. Jadi karena produk-produk Google digunakan oleh banyak khalayak ya, Bang Theo. Jadi kami percaya bahwa membuat teknologi untuk semua orang itu berarti kami harus melindungi semua orang yang menggunakannya, apalagi khususnya data. Baik itu dari segi keamanan dan juga privasi. Dan bagaimana kami melakukannya ini sebenarnya didasarkan oleh 3 prinsip, yaitu prinsip yang pertama, kami memudahkan pengguna untuk mengontrol privasi dan keamanan mereka. Prinsip yang kedua, kami membuat teknologi keamanan terkuat ke dalam produk kami. Dan yang prinsip ketiga adalah memberdayakan pengguna untuk mengambil kendali atas keamanan dan privasi mereka online. Nah, untuk hal yang pertama, yaitu kami memudahkan pengguna untuk mengontrol privasi mereka. Sebenarnya banyak yang tidak menyadari bahwa kami mempunyai fitur yaitu akun Google saya. Kalau misalnya di sini pengguna masuk ke misalnya Gmail mereka, ada foto mereka atau ada nama akun mereka, klik saja di foto itu dan di situ akan membawa pengguna untuk ke namanya akun Google saya. Di situ lengkap sekali fitur-fiturnya di mana kita bisa mengecek apakah password kita sudah aman, lalu apakah sudah dinyalakan two-factor authentication, yaitu adalah saran kami bahwa setiap akun yang kita punya sebaiknya di-enable atau dinyalakan autentikasi 2 faktor ini, di mana kita butuh bukan hanya password, tapi ada password atau PIN kedua setelah password biasa kita. Jadi kalau misalnya password kita misalnya bocor, nah itu tidak langsung akun kita akan kompromisasi karena pasti ada layer berikutnya yaitu harus dimasukkan PIN kah atau ada namanya two-factor generator yang disediakan oleh Google. Seperti itu. Lalu untuk teknologi keamanan terkuat, ya kami sudah bertahun-tahun investasi yang sangat banyak untuk teknologi infrastruktur keamanan di dunia ini. Kami terus mendeteksi adanya ancaman-ancaman, tidak hanya Gmail saja, tapi di seluruh produk-produk kami bisa mendeteksi adanya ancaman-ancaman untuk yang ingin mengkompromisasi akun Google Anda. Jadi misalnya biasanya Anda login dari Jakarta, Indonesia, tapi tiba-tiba ada yang login dari Rusia misalnya, atau Cina. Nah itu kami bisa mendeteksi dan kami akan kirim email ke Anda dan akan memberikan warning ada yang ingin coba login dari lokasi yang tidak biasanya Anda login. Contohnya seperti itu. Apakah ini benar Anda atau tidak? Seperti itu. Oke. Ya, dan tadi saya sudah... Nampaknya memang kalau bicara tentang surat elektronik ataupun email ini, sekarang ini sudah makin dekat dengan kita. Artinya, kita sebagai penggunanya juga harus pintar untuk bisa mengolah supaya keamanan data di sini, itu kan semua bentuknya surat ya, surat elektronik, supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak baik tentunya untuk bisa membuat disalahgunakan begitu ya Bang Ronald dan juga Bu Putri. Perbincangan kita masih akan berlanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat Siber, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan,
hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya, sahabat Sibar, kembali lagi kita di Sibar TV. Kita masih berbincang terkait dengan business email compromise. Sudah amankah email Anda? Tadi kita sudah tanya kepada Bu Putri selaku Head of Government Affairs dari Google Indonesia, bagaimana mengenai langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengamankan data kita di akun email kita. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan adanya ketiga cara tersebut sudah menjamin keamanan? Dan apakah masih ada tindak kejahatan yang lainnya? Saya kembali ke Bu Putri Alam. Bu Putri? Yes. Ya, Jadi tadi kan sempat dibahas, ada tiga faktor yang bisa dilakukan ketika kita ingin mengecek keamanan dari sistem surat elektronik kita, dalam hal ini dengan menggunakan Gmail, dengan melakukan pengecekan di My Profile atau di profil saya, begitu ya Bu, di situ ya. Nah, dengan ketiga langkah ini sudah dilakukan, apakah masih ada kejahatan-kejahatan atau penyalahgunaan begitu ya bagi para pengguna surat elektronik ini sendiri? Tentunya masih ada ya, Bang Theo, karena ya namanya kejahatan pasti selalu ada, pasti ada saja pihak-pihak yang berniat jahat pada kita, dan itulah sebabnya kita harus selalu waspada dan harus selalu rajin-rajin mengecek beberapa fitur yang tadi saya sudah utarakan, yaitu dari akun My Google. Dan khususnya untuk business email, yaitu Gmail Workspace, tadi saya sudah utarakan, ini ada fitur-fitur atau tools-tools yang lebih lengkap lagi, di mana administrator domain dari email workspace tersebut mempunyai kendali-kendali tools-tools yang bisa dilihat apabila ada yang mengkompromisasikan akun atau sistem mereka. Dan ada tahapan-tahapannya juga untuk bisa ngecek itu, dan kami juga menyediakan sumber daya atau resources di mana kita bisa melakukan seperti akun suspension akun, lalu bisa mengecek apakah ada login-login yang mencurigakan, lalu bisa diselidiki audit lognya, siapa saja yang sudah login ke sistem kita, dan bisa juga kita revoke access untuk akun-akun yang sudah terkompromisasi.
revoke access, yaitu menyetopkan akses kepada akun-akun yang sudah terkompromisasi. Jadi sudah ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Namun secara general tentunya Google seperti yang tadi saya utarakan, kami menyadari bahwa keamanan itu adalah sangat penting sekali untuk pengguna kita, baik itu bisnis ataupun pengguna layanan kita di seluruh dunia. Jadi keamanan menjadi fondasi dari bisnis kami. Jadi untuk tidak hanya produk Gmail saja, tapi across Google Products kita ada yang namanya fitur Safe Browsing. Dan ini juga tersedia untuk produk-produk yang bukan punya non-Google, seperti misalnya Mozilla Firefox atau Safari. Kita menyediakan fitur Safe Browsing ini di mana setiap saat mendeteksi bila ada pihak-pihak yang mencurigakan yang ingin mengakses sistem kita melalui browser kita. Ada kesulitan nggak sih, Bu Putri, sampai saat ini? Artinya segala sesuatu sudah dilakukan dari Google begitu ya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan data dan juga keamanan data. Apa yang menjadi kendala nih sampai dengan saat ini ketika banyak sekali faktor-faktor pengamanan sudah dilakukan, tapi ternyata ya saya yakin masih ada banyak tadi yang seperti Bu Putri bilang, orang jahat ada di mana-mana kan. Apa kendala terbesarnya sampai dengan saat ini dari Google sendiri? Kendalanya mungkin adalah bagaimana kita mengedukasi seluruh pengguna kita bahwa sudah ada fitur-fitur dan tools-tools seperti yang tadi saya utarakan, agar bisa lebih digunakan oleh pengguna-pengguna kita. Itu nomor satu kendala kita sih. Bagaimana caranya kami mengedukasi dan membiarkan pengguna-pengguna kita untuk lebih tahu, lebih paham, lebih melek soal keamanan online. Karena tentunya pihak-pihak jahat itu lebih mudah mempenetrasi sistem bila user kurang paham atau kurang mengetahui apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih mengamankan sistem mereka. Nah, Bang, ini artinya tadi Bu Putri sempat bilang, orang jahat pasti ada di mana-mana. Ya. Lantas gimana nih tim dari Cyber Polri sendiri melihat akan adanya peluang-peluang kejahatan ini, terutama untuk surat elektronik atau email? Saya tahu bahwa ini sudah masuk ke bagian UU ITE, begitu ya. Implementasinya seperti apa nih, Bang? Ya, jadi saya berbicara sedikit tentang Undang-Undang ITE. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan Undang-Undang ITE itu, kita bisa kelompokkan ada kelompok kejahatan siber di situ. Yang pertama adalah computer crime, yaitu kelompok kejahatan yang menyerang jaringan komputer sebagai objek. Nah, di situ contoh-contoh kasus yang bisa kita kategorikan seperti itu adalah tadi yang seperti disampaikan, illegal access. Orang yang berusaha mencoba untuk masuk secara ilegal ke akun kita. Tadi Bu Putri sudah menjelaskan bahwa fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh pihak Google sudah memberikan itu. Saya juga triple ya, tapi udah banyak sekali. Betul sekali. Ya. Saya juga sudah merasakan seperti yang disampaikan Bu Putri. Saya biasanya kalau berusaha masuk ke akun milik saya, hanya ada 2 perangkat. Pertama dari kantor ataupun dari handphone. Begitu pada saat saya berusaha coba masuk di tempat lain atau perangkat lain, maka akan ada pemberitahuan notifikasi, apakah Anda yang sedang masuk ini, apakah Anda yang sedang login ke dalam perangkat menggunakan ini. Data ini ya. Ya, betul. Yang kemudian kedua adalah berkaitan dengan computer related crime, kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana. Di sini adalah perbuatan yang memberikan informasi palsu kepada korban dengan memerintahkan memberikan informasi untuk melakukan perintah-perintah palsu, instruksi-instruksi palsu, sehingga si korban ini terjebak kepada pemahaman bahwa itu adalah email yang asli yang diberikan oleh lawan komunikasi atau mitra bisnisnya, sehingga si korban ini mau melakukan transfer sejumlah dana ya ke rekening itu. Nah, kenapa kejahatan-kejahatan ini terjadi? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Putri, kita mengharapkan bahwa adanya kepedulian kepada semua lapisan masyarakat. Dengan mengaktifkan sistem keamanan pun masih saja bisa dimasukin atau ada upaya-upaya untuk mengakses masuk itu secara ya? ilegal. Nah, yang paling penting kepada masyarakat, kita himbauan kepada masyarakat adalah kembali kepada sikap peduli, sikap awareness. Jadi bukan berarti kalau kita sudah mengaktifkan itu maka kita terbebas dari aman-aman aja ya itu. gitu ya, merasa Betul bahwa sekali. sudah dilakukan artinya wah data saya aman nih, padahal kenyataannya sebetulnya
ini harusnya lebih diteliti lagi dan ditelaah lagi. Apakah betul-betul sepenuhnya aman atau hanya dalam tadi yang dibilangkan banyak orang mencoba untuk mengakses, apalagi ini yang berhubungan dengan transaksi. Betul sekali. Jadi BEC ini masuknya yang mana nih Bang? Jadi kalau kami penyidik, apabila kedua perbuatan ini terlaksana, maka kejahatan bisnis email kompromis ini bisa kita kategorikan sebagai kejahatan computer crime, karena dia berusaha mencoba masuk secara ilegal ke dalam sistem atau jaringan dari si korban. Yang kedua adalah computer related crime, di mana dalam proses untuk membujuk atau memberikan informasi palsu dengan menggunakan email. Jadi dua-duanya kejahatan BEC ini bisa kita kategorikan masuk sebagai kejahatan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat. Meskipun intinya bahwa di situ ada teknologi, baik itu komputer ataupun non komputer, dalam arti ponsel itu juga masuk dalam bagian itu berarti ya Bang? Ya, betul sekali. Karena pada dasarnya ponsel itu bisa kita kategorikan sebagai suatu jaringan atau sistem elektronik yang memenuhi unsur dalam undang-undang elektronik ITE. Makin perlu hati-hati sahabat siber ya, artinya Anda juga perlu awareness yang cukup tinggi begitu ya, untuk bisa tetap menjaga data Anda tetap aman begitu. Saya kembali lagi ke Bu Putri. Google Indonesia sendiri sampai dengan saat ini tentunya sudah mempunyai banyak sekali pengguna Google, tidak hanya dari Indonesia tapi juga seluruh dunia. Kalau kami boleh tahu Bu, sampai dengan saat ini apa layanan yang banyak sekali menyimpan data dan artinya itu betul-betul terproteksi secara aman? Apakah secara keseluruhan atau hanya di bagian-bagian tertentu saja? Nah, itu juga bisa kita lihat Bang Theo di akun Google saya. Di situ akan terlihat produk-produk Google mana yang menggunakan data atau memerlukan data, dan di situ bisa kita kontrol juga, bisa kita kendalikan. Saya tidak mau akun saya di produk Google yang ini melacak saya, atau saya tidak mau produk Google yang ini mendeteksikan saya. Itu semua bisa kita lihat di akun Google saya. Oke, baik. Jadi memang di situ juga ada satu sistem yang ketika kita menggunakan Google sebagai untuk kita melakukan transaksi, baik itu surat menyurat ataupun transaksi data begitu ya, di situ kita bisa membuat koneksi begitu ya, memutus atau menyambungkan begitu ya Bu Putri, betul ya? Betul sekali, betul sekali. Sampai di misalnya Google Maps pun yang men-track down lokasi kita, bila kita tidak mau Google Maps untuk bisa nge-track down lokasi kita, ya, minta tunjuk jalanan misalnya, itu bisa juga semua kita atur, dan sekali lagi semua ada di satu page, yaitu adalah akun Google saya. Baik, saya balik lagi ke Bang Ronald sendiri. Tadi bicara tentang BEC ini kan termasuk kategori cybercrime juga ya, artinya kejahatan secara di dalam dunia siber begitu. Punya temuan berapa banyak Bang di 2 tahun terakhir deh, saya bicara 2020-2019. Temuan dari tim siber sendiri terkait dengan pengaduan ini sudah berapa banyak? Ya, jadi perlu saya jelaskan modus penipuan dalam kejahatan siber ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah BEC, Business Email Compromise. Dalam penjelasan hukum ini sebenarnya kasus penipuan. Kasus penipuan. Bagaimana orang membuat sehingga dia bisa percaya kepada apa yang kita sampaikan berupa pemberitahuan bohong dan yang menyesatkan. Di tahun 2019 di bulan September, Barreskrim Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber pernah mengungkap kasus yang cukup besar yang berkaitan dengan BEC, di mana korbannya ini adalah salah satu perusahaan investasi yang ada di Yunani, di mana pelaku-pelakunya itu adalah orang Indonesia yang menggunakan rekening Indonesia sebagai rekening penampung, di mana pada saat itu penyidik kita berhasil menyelamatkan uang sebanyak 116 miliar dari rekening yang sudah ditransferkan oleh korban perusahaan di Yunani. Yang kemudian yang terakhir di bulan Desember dilakukan rilis dengan jumlah barang bukti yang lebih besar lagi, yaitu sekitar 271 miliar. Dalam situasi pandemik, ternyata pelaku-pelaku ini juga memanfaatkan situasi dengan proses, dengan modus bekerja sama untuk menjual produk-produk alat kesehatan. Korbannya ini adalah perusahaan yang di Belanda yang kemudian
merasa tertipu karena dia menerima surel email palsu untuk perubahan tentang rekening bank pengiriman. Ternyata rekening itu diberitahu adalah rekening bank yang ada di Indonesia. Sehingga si korban melakukan transfer 271 miliar. Dan atas kerjasama dari Interpol dengan Kepolisian Indonesia, kemudian Kepolisian Indonesia bisa menangkap para pelaku dan menyelamatkan uang yang sudah sempat ditransfer di rekening Indonesia itu. Oke, baik kalau gitu. Perbincangan kita sepertinya makin semangat pada kali ini, tapi kita akan tutup sejenak di segmen ketiga ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Putri sekali lagi sudah bergabung bersama Siber TV. Informasinya dari Google Indonesia juga tentunya ini menjadi satu insight tersendiri buat kita semua yang menonton. Ada yang ingin disampaikan Ibu dari Bu Putri sendiri untuk para pengguna surel tentunya yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia? Terima kasih, saya hanya mau mengucapkan terima kasih saja pada Siber Polri sudah mengundang Google di sini, dan sekali lagi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan melalui akun Google saya. Mohon para masyarakat atau pengguna yang belum mengetahui soal fitur-fitur tersebut, sayang karena kita sudah menginvestasikan banyak hal sekali pada fitur-fitur itu, monggo digunakan, dan seperti tadi diutarakan, semua fitur-fitur ini tidak akan berguna bila masyarakat tidak tahu atau kurang melek atau paham soal ini. Jadi sayang karena sudah ada, tolong digunakan ini demi keamanan kita bersama. Terima kasih Bang Theo, terima kasih Bang Ronald. Oke, Bu Putri Alam, Head of Government Affairs dari Google Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama Siber TV. Bang Ronald, kita masih ngobrol. Jangan kemana-mana ya Bang ya. Sahabat Siber juga jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri
menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Oke, sahabat siber, masih semangat dong tentunya. Kita masih membahas terkait dengan kejahatan di dunia siber, terutama ini bagi Anda pengguna surat elektronik. Karena tema kita pada kesempatan kali ini adalah Business Email Compromise. Sudah amankah email Anda? Saya masih bersama dengan Bang Ronald di sini. Tadi Bang Ronald, saya sempat tahu bahwa salah satu karakteristik dalam cybercrime ini kan adalah borderless dan juga anonymous. Ya, betul sekali. Kejahatannya tadi Bang Ronald sempat bilang, 2019 sekian ratus miliar. 2020 juga sekian ratus miliar. Betul sekali. Terus dari kedua karakter ini, gimana cara sampai akhirnya tim siber melakukan banyak sekali penelitian, begitu sampai akhirnya para pelaku kejahatan bisa terungkap? Ya, jadi informasi-informasi yang penting bagi kita tentu akan kita maksimalkan untuk mengungkap kasus ini. Dalam kasus bisnis email compromise, salah satu informasi yang paling penting dan bermanfaat bagi kita adalah berkaitan dengan rekening yang dijadikan untuk menampung atau menerima uang hasil kejahatan. Oh, ini tadi Abang bilang ya, jadi dikirimnya ke satu nomor rekening. Betul ya, sekali. Di situ ya. Betul sekali. Tentu saja dalam penyelidikan ini kita berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa keuangan, dalam hal ini perbankan ataupun mungkin PPATK, karena bisa mendeteksi atau melihat tentang alur atau mutasi uang yang masuk di dalam rekening yang dijadikan rekening penampung. Setelah kita mendapatkan informasi tentang rekening penampung itu, tentu data-data yang kita mintakan seperti siapa sih namanya, pada saat membuka rekening menggunakan KTP mana sih, atau mungkin pada saat dia melakukan penarikan tunai atau mengisi aplikasi untuk pembuatan rekening, dia akan mengisi data-data pribadi yang tentu saja itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang kemudian adalah bagaimana si pelaku-pelaku ini bisa mendistribusikan lagi atau memecah-mecah lagi kembali uang-uang hasil kejahatan ini. Karena uang yang cukup besar tentu memiliki keterbatasan untuk bisa ditarik tunai. Nah, dalam kaitan itu, rekening-rekening yang juga menjadi rekening penampung di lapis berikutnya tentu akan menjadi bahan informasi kepada kita. Nah, biasanya pihak jasa keuangan dalam hal ini perbankan akan sangat membantu kita untuk memberikan informasi banget ini. Ya, berarti ya? Iya, betul sekali. Kita akan diberikan data yang kita minta. Tentu dengan data-data itu kita bisa menangkap dan mencari para pelakunya. Kemudian dari situ, ini adalah hilirnya. Sementara hulunya adalah orang yang berusaha melakukan perbuatan illegal access dengan metode tadi, SQL injection atau phishing, sehingga bisa memonitor atau memantau apa sih komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tentu dari tersangka yang sudah tertangkap ini, kita akan menggali. Mungkin dengan penyitaan barang bukti, kita bisa menyita PC, bisa menyita handphone, bisa menyita laptop. Dari situ akan kita gali dan mencari jejak digital yang bisa membantu kita untuk mengungkap kepada jaringan yang paling atas. Beberapa kasus yang kita laksanakan penyelidikan ini ternyata menunjukkan bahwa pelaku-pelaku utama ini banyak berada di luar negeri. Jadi memang kebanyakan ini bukan dari dalam negeri ya, tapi malah di luar negeri ya, Betul Bang ya? sekali. Tapi rekening penampungnya malah di dalam Indonesia. negeri? Betul sekali. Oh, ini saya sedikit ini nih tergelitik nih di sini. Artinya masyarakat nih masih mungkin ya, saya nggak bilang semuanya, tapi artinya masih yang belum paham bahwa sebetulnya rekening ini bersifat pribadi kan, Bang? Betul sekali. Dan tidak bisa disebarluaskan begitu saja ya, Bang? Betul sekali. Karena yang tadi bilang bisa masuk dalam karakteristik penampungan uang Penampung. di situ. Dan data ini semua terekam berarti ya, Bang ya? Betul sekali. Oke. Lantas kalau misalnya setelah tadi Bang Ronald cerita bahwa data jejak digital kan nggak bisa hilang ya, Bang ya? Betul. Artinya kita semua bisa temukan di situ. Apa yang kemudian selanjutnya dilakukan oleh tim Siber Polri sendiri dalam ketika data-data semua sudah terkumpul, sudah lengkap, langsung dilakukan penangkapan atau masih ada proses lagi lebih lanjut, Bang? Berdasarkan aturan hukum,
kitab undang-undang hukum acara pidana kita bahwa penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang harus didasarkan pada 2 alat bukti. Dan apabila 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, maka kita sebagai polisi tanpa ragu-ragu tentu akan melakukan penangkapan dan penahanan. Yang paling penting adalah bagaimana bisa mengungkap kasus ini secara luas. Kita tahu bahwa orang-orang yang menampung atau yang menerima uang ini adalah pelaku-pelaku yang hanya dimanfaatkan atau tidak menyadari bahwa mereka Dicatut, ini, ya? betul sekali, mereka ini dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya apa yang mereka dapatkan dari proses menerima uang transfer kejahatan itu mungkin nggak banyak, tidak berbanding ya, betul. Sementara pelaku utama yang menjadi target Dalangnya, utama kita, ya? itu seharusnya menjadi target kita. Maka kita dalam hal ini sering bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian di luar negeri. Ada beberapa metode yang kita laksanakan dalam rangka mencari dan menemukan pelaku-pelaku yang berada di luar negeri. Yang pertama adalah melalui metode kerjasama police to police. Antar ya. institusi kepolisian. Kita saling bertukar informasi, berbagi data bahwa kita ada menangani kasus seperti ini. Yang kemudian adalah menggunakan melalui jalur Interpol. Di semua negara mempunyai perwakilan Interpol di masing-masing negara. Tentu kita memanfaatkan jaringan ini. Yang ketiga adalah melalui metode government to government dengan sistem mutual legal assistance. Negara kita meminta bantuan kepada negara yang kita mintain untuk mencari atau menemukan orang-orang yang memang sudah kita informasikan bahwa ini adalah orang-orang yang kita cari karena melakukan kejahatan atau tindak pidana di wilayah hukum Indonesia. Bang, berarti kan kalau tadi Bang Ronald sempat bicara bahwa dalang atau kepalanya ini kan berada di luar negeri. Kemudian baru nih kaki-kakinya atau mungkin mereka yang dimanfaatkan ini adalah di dalam negeri. Artinya ada di dalam Indonesia. Sempat ada kesulitan nggak sih Bang, karena apakah dengan adanya sistem itu tadi, dengan ketiga sistem antara government to government, Interpol sampai dengan police to police ini juga cukup hampir bisa dikategorikan bahwa selalu berhasil begitu Bang dalam penangkapan atau pengungkapan kasus ini? Iya, jadi memang kalau pelaku-pelakunya yang berada di luar negeri ini kita memiliki keterbatasan yurisdiksi ya. Jadi pada dasarnya permintaan bantuan yang kita lakukan ini adalah meminta kepada aparat penegak hukum setempat di negara tersebut untuk menangkap kalau mereka seandainya menemukan orang tersebut. Bagaimana kalau seandainya tidak ditemukan atau mungkin orangnya lari atau sampai sekarang belum ditemukan? Maka ada metode yang kita lakukan dengan mengajukan kepada Interpol untuk membuat daftar pencarian. Di dunia internasional itu kita mengenal semacam daftar pencarian itu seperti Red Notice. Red Notice, ya. Red Notice ini adalah permintaan kepada seluruh negara-negara yang menjadi anggota Interpol untuk apabila menemukan atau melihat orang yang tertera di dalam lembaran Red Notice itu dalam kesempatan pertama untuk diamankan. Begitu sudah diamankan, maka akan dikembalikan atau dideportasi atau kita jemput ke negara tempat dia diamankan oleh aparat penegak hukum. Bang, kalau bisa dibilang kan sebetulnya kejadian ini bukan kejadian 1, 2, 3 begitu ya Bang. Apa yang perlu diperhatikan sih Bang kepada baik itu penyedia layanan, artinya adalah si mitra, ataupun kami pengguna si surat elektronik ini agar kejadian-kejadian yang tadi Bang Ronald sudah sampaikan, yang sudah pernah diungkap oleh Siber Polri ini tidak terulang kembali. Betul. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri beberapa langkah-langkah atau tahap-tahapan untuk mencegah kita sebagai korban. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita mengaktifkan autentifikasi 2 langkah. Mengaktifkan fitur keamanan untuk memberikan informasi kepada kita apabila ada upaya-upaya untuk masuk secara ilegal atau mengakses secara ilegal terhadap perangkat kita atau kepada akun kita. Sehingga dengan pemberitahuan itu kita bisa tahu bahwa ada orang yang berupaya. Seperti saya sampaikan tadi, ternyata sistem yang dibangun oleh Google ini juga semacam dia mempelajari kebiasaan kita. Ya. Kita seperti saya mungkin paling biasa sering buka membuka di mana ya? Di kantor. Begitu saya mencoba untuk membuka di perangkat lain atau di lokasi lain, mereka akan memberikan pemberitahuan. Apakah Anda sedang mengakses data tersebut ya? Ya, betul sekali. Begitu pada saat kita mendapat itu, kalau kita yang memang yang mengakses, tentu kita akan tinggal mengklik tanda centang benar. Tapi pada saat itu bukan kita, tentu kita cegah dengan mengklik centang
tanda salah. Otomatis itu tidak bisa diakses Ya. begitu. Kemudian yang kedua, mungkin ini saran masukan kepada kita juga semua, jangan sekarang ini kan salah satu sarana penarik supaya orang bisa mau datang ke satu tempat itu adalah layanan WiFi gratis. Nah, WiFi gratis ini merupakan WiFi Bener ya Bang, itu data tuh bisa kecolongan juga lewat WiFi gratis ini ya Bang ya? Hacker-hacker itu kemampuannya sangat luar biasa. Dengan memanfaatkan, namanya gratis itu kan mungkin sistem keamanannya kan lemah. Namanya yang gratis-gratis itu mungkin tidak semuanya baik. Ya kan? Sehingga kalau kita mau mengakses jaringan internet untuk kepentingan-kepentingan yang penting, bersifat rahasia, saya menyarankan jangan menggunakan layanan atau jaringan WiFi gratis. Mendingan kita bawa mungkin jaringan modem sendiri, tapi kalau di luar itu mungkin nggak ada masalah. Jadi kita juga merasa lebih aman, lebih safe begitu ya, ketika kita mengakses data-data kita di tempat umum. Karena seperti tadi Bang Ronald bilang, nggak semuanya yang gratis ini juga aman. Betul. Karena balik lagi, data itu kan mungkin di telepon genggam ataupun di laptop, ini menjadi data yang penting begitu saat ini untuk Anda semua. Lantas Bang, sekarang tadi Abang sudah kasih tahu untuk si penyedia jasanya nih Bang. Artinya adalah mungkin mitra yang sering menjadi korbannya, artinya Betul. penggunaannya kan duplikasinya begitu ya. Betul. Apa yang perlu diperhatikan ketika agar hal-hal seperti ini tidak terjadi? Ya. Memang dalam situasi kondisi kita berkomunikasi email ini kan kita tidak bertatap muka langsung ya. Ya. Kita hanya menggunakan jaringan. Kirim email tanpa bertatap muka, tanpa berbicara. Maka untuk mencegah supaya kita tidak menjadi korban adalah walaupun kita sudah berkomunikasi melalui email, kita tetap menggunakan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pihak mitra kita atau dengan lawan yang berkomunikasi kita. Apabila kita menerima informasi-informasi yang menurut kita mencurigakan atau kita tidak yakin atau tidak pasti, jangan ragu-ragu untuk langsung menghubungi secara langsung. Jangan berkomunikasi menggunakan email dan merespon apa yang diminta, tetapi tanyakan langsung, apakah benar saudara atau bapak ada mengirimkan email seperti ini kepada saya tentang permintaan ini. Nah, begitu pada saat kita bisa meyakinkan bahwa itu adalah email palsu, maka kita akan bisa terhindar atau mencegah kita sebagai korban bisnis email compromise. Pentingnya juga menaruh kontak center di setiap surat elektronik yang Anda terima, ini juga menjadi salah satu langkah tentunya agar sekali lagi kejahatan siber dengan menggunakan surat elektronik ini tidak terjadi. Bang, jika sahabat siber di rumah ingin melaporkan dengan kejadian yang dialami seperti ini, kemana mereka harus mengadu, Bang? Ya, jadi Direktorat Siber sekarang sudah memiliki beberapa layanan pengaduan secara online. Yang pertama adalah kita memiliki portal patrolisiber.id. Di situ kita akan memberikan layanan kepada masyarakat apabila dia sebagai korban atau mungkin memberikan informasi. Saya mencurigai tentang adanya web atau situs ini. Silakan memberikan informasi, mengisi data, mungkin juga dengan memberikan informasi-informasi lainnya. Di situ akan direspon oleh tim kita yang bekerja di patroli siber. Yang berikutnya adalah kita juga mempunyai akun-akun media sosial, Instagram, Twitter, yang bisa menjadi sarana atau saluran untuk menyampaikan informasi. Bukan hanya pada saat kita sebagai korban, tetapi hal-hal yang kita lihat di sekitar kita yang mungkin berpotensi, yang berpotensi dijadikan atau digunakan untuk tindak kejahatan, silakan laporkan kepada kita. Kita sebagai Direktorat Siber akan merespon dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Oke, berarti sekali lagi sahabat siber, jika Anda menemukan adanya kejahatan siber di sekitar Anda, jangan ragu untuk dapat melaporkannya kepada seluruh tim yang ada di Siber Polri, karena sekali lagi data Anda juga dijamin keamanannya ya. Betul sekali. Tidak akan dibocorkan, dan informasi sekecil apapun yang Anda berikan tentunya ini juga berguna, tidak hanya bagi diri Anda, tapi juga bagi orang banyak. Kita tutup perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi AKBP Ronald Sipayung, Kanit 1 Subdit 1 di Siber Bareskrim Polri sudah mau bergabung. Tentunya informasi ini bisa menjadi insight bagi sahabat siber dimanapun Anda berada. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan sahabat siber untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bagikan informasi di Siber TV untuk seluruh masyarakat di Indonesia agar tentunya lebih tidak abai dan juga lebih waspada dalam menjalankan kegiatan dalam dunia maya. Ingat, saring dulu baru sharing.
Saya Theo Daniel, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Swear my dreams and fly away. I believe I can soar. See me running to the open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.